Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rahman dari kelas 12 Agritan B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah yang sudah saya buat, yang berjudul Proses Islamisasi di Nusantara, Teori dan Jalur. Sebelum saya menjelaskan apa itu proses Islamisasi di Nusantara, jangan lupa subscribe dan like sebanyak mungkin. Jangan lupa naikkan volume untuk mendengarkan. Proses Islamisasi di Nusantara, teori dan jalur. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Islamisasi mulai berkembang pasca menurunnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Bahkan di masa itu kerajaan-kerajaan Islam mendominasi Nusantara dan menggantikan kerajaan Hindu-Buddha. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. B. Snapel dan didukung oleh Christian Sonhorgrets. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. 2. Teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hussein Jahjadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. 3. Teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. 4. Teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musyafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jalur. 1. Jalur perdagangan. Pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi, kaum saudagar Muslim dari berbagai belahan dunia seperti Arab, Persia atau Iran, India, bahkan Cina singgah di berbagai pelabuhan di Nusantara untuk melakukan transaksi perdagangan. 2. Jalur pernikahan. Bermukimnya para pedagang Muslim di beberapa wilayah di Nusantara menimbulkan interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang asing tersebut yang kemudian menikah dengan perempuan asli Nusantara yang kemudian menjadi salah satu saluran Islamisasi, yakni melalui pernikahan. 3. Jalur tasawuf. Para pendakwah Islam di Indonesia mengajarkan tasawuf kepada masyarakat dengan cara yang mudah dimengerti dan disesuaikan dengan tradisi yang sudah ada sebelumnya. 4. Jalur pendidikan. Kaum wali, ulama, ustaz, syekh, guru agama, tokoh masyarakat, hingga para pemimpin Muslim memiliki peran besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai tempat untuk memperdalam ajaran Islam. 5. Jalur kesenian. Seni dan budaya juga bisa menjadi saluran Islamisasi yang efektif. Ajaran Islam dipadukan dengan berbagai jenis seni yang sudah ada sebelumnya, seperti seni musik, tari, pahat, bangunan, ukir, seni pertunjukan, seni sastra, dan lain sebagainya. 6. Jalur politik. Pengaruh raja dalam persebaran Islam di Nusantara sangat besar. Jika seorang raja sudah memeluk agama Islam, maka warga istana dan rakyat di wilayah kerajaan itu akan berbondong-bondong turut masuk agama Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.